Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Baik, perkenalkan Ibu dengan saya Dr. Sakti yang bertugas sore hari ini di klinik ini, Ibu. Ya, Ibu, kalau boleh tahu Ibu, dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Ratna, Dok. Ibu Ratna. Alamatnya di mana, Ibu? Suramanan 13. Sana 13. Baik, Ibu, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini, Dok, saya ingin periksa anak saya, apakah ada perkembangannya dengan usianya atau ada keterlambatannya, Dok. Oh, baik, Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, siapa nama anaknya, Ibu? Dedi, Dok. Oh, Dedi. Baik, Ibu, apakah ada keluhan dari anaknya, Ibu? Tidak ada, Dok. Baik. Baik, Bu, di sini kita akan menilai perkembangan anak Ibu, apakah ada keterlambatan terhadap umurnya atau tidak. Dan di sini kita akan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau biasa kita singkat dengan KPSP. Nah, KPSP ini banyak jenisnya, tergantung dari usia dari anaknya Ibu. Oleh karena itu saya memerlukan umur atau tanggal lahir dari anak Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, kapan tanggal lahir dari anak Ibu? 24 Juni 2019, Dok. Baik, jadi kita melakukan pemeriksaan itu tanggal hari ini, itu tanggal 2 April 2021. Baik Ibu ya, saya hitung dulu Ibu ya umur anak Ibu. Nah baik, di sini kita mendapatkan umur anak Ibu itu 1 tahun 9 bulan 8 hari. Dan di sini kita bulatkan menjadi 1 tahun 9 bulan, atau biasa kita ubah menjadi bulan, yaitu sebanyak 21 bulan. Nah oleh karena itu kita akan menggunakan kuesioner KPSP yang itu umur 21 bulan. Nah, jadi Ibu, tujuan dari kuesioner ini itu untuk menilai dan mendeteksi perkembangan anak Ibu apakah ada keterlambatan atau tidak. Dan kita di sini juga kita akan melakukan pemeriksaan secara dini. Nah, dan juga untuk mengetahui perkembangan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini pemeriksaan ini kita akan melakukan sampai dengan usia anak Ibu yaitu 6 tahun, yang dimana untuk anak yang umur di bawah 2 tahun, pemeriksaan ini dilakukan 3 bulan sekali. Dan untuk anak yang sudah di atas 2 tahun, maka itu pemeriksaannya dilakukan selama 6 bulan sekali. Nah, baik Ibu, apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada, Dok. Baik. Nah, di sini kita akan menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan pemeriksaan. Di sini ada bola tenis, di sini ada kubus, dan di sini ada biji kismis. Nah, baik. Di sini kita akan nah Ibu, di sini ada kuesioner, yaitu tadi kuesioner yang telah akan gunakan itulah kuesioner 21 bulan, yang dimana di sini akan terdiri beberapa pertanyaan untuk anak Ibu dan untuk Ibu, dimana di sini kita akan menilai kemampuan seperti kemampuan gerak halus, kemampuan sosialisasi, kemampuan kemandiriannya, dan kemampuan berbicara dan berbahasa, dan kemampuan gerak kasarnya. Nah, di sini kita mulai pemeriksaannya Bu ya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan gerak halus, yang dimana kita menggunakan biji kismis. Kita letakkan di depan dari anak Ibu, dan kita melihat apakah anak Ibu ini mengambil biji benda-benda kecil ini dengan menggunakan ibu jari dan telunjuknya. Nah, atau kita bisa tanyakan kepada pengasuhnya. Baik Ibu, untuk di rumah Ibu, apakah Ibu melihat anak Ibu ketika melihat benda-benda kecil dia mengambil menggunakan jari telunjuk dan ibu jarinya? Iya, Dok. Baik. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan lagi menggunakan bola tenis, yang dimana kita mengelindingkan ke arah anak tersebut, dan kita melihat apakah anak tersebut merespon kembali dan mengelindingkan ke arah kita, atau kita tanyakan kepada pengasuh. Baik Ibu, apakah di rumah biasanya anak Ibu merespon ketika ada benda yang digerakkan ke arahnya? Iya, Dok. Baik. Nah, kemudian kita kemudian mengambil kubus dan meletakkan di depan anak. Kemudian kita meminta anak ini untuk menyusun kubus ini. Baik Ibu, atau kita tanyakan kepada pengasuh. Baik Ibu, apakah saat di rumah biasa anak Ibu menyusun benda-benda seperti kubus ini Bu? Iya, Dok. Baik. Kemudian kita menilai kemampuan sosialisasi dan kemandiriannya. Dan kita tanyakan kepada pengasuh, apakah pada saat anak ini ingin meminta salah satu benda atau barang, apakah dia meminta dengan menangis atau tidak Ibu? Tidak, Dok. Oh, baik. Nah, kemudian harusnya untuk anak seperti Dedi ini sudah bisa melakukan minum sendiri. Dan apakah saat minum Dedi ini masih tumpah-tumpah atau tidak Bu? Tidak, Dok. Baik. Nah, kemudian untuk usia anak Ibu ini juga bisa melakukan perilaku yang kita lakukan di sekitarnya, seperti dia melihat kita melakukan menyapu atau mencuci. Apakah biasa anak Ibu ini bisa mengikuti tindakan yang kita lakukan? Iya, Dok. Baik, dan kita menilai kemampuan berbicara dan berbahasa anak Ibu. Nah, selain kata papa dan mama yang biasa disebutkan anak Ibu, apakah ada kata lain yang biasa disebutkan lagi Bu? Biasanya kata makan dan tidur, Dok. Oh, baik.
Kita menilai kemampuan gerak kasarnya, kemudian kita tanyakan kepada pengasuh, apakah biasa ibu melihat anak ibu ini berjalan mundur seperti 5 langkah? Iya dok. Nah, kemudian kita menilai juga apakah ketika anak ibu ini mengambil benda, yaitu duduk kemudian berdiri, apakah dia berdiri menggunakan alat atau tidak, alat bantu? Tidak dok. Tidak, baik. Nah, kemudian untuk anak ibu ini apakah saat berjalan itu dia berjalan sempoyongan atau tidak? Tidak dok. Oh, tidak. Nah, baik Ibu, jadi dari pertanyaan yang sudah saya lakukan tadi itu sudah terisi semua. Nah, di sini terdiri dari 10 pertanyaan dan hasilnya itu 10/10 yang dimana menandakan hasil pemeriksaan ini normal dan tidak ada keterlambatan atau tidak kesesuaian terhadap perkembangan usia dari anak Ibu. Nah, di sini tentunya ini sangat didukung oleh kecerdasan oleh pengasuhnya karena dia telah mengasuh anaknya dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu, saya silakan Ibu teruskan pola asuhnya sesuai perkembangan dari anak Ibu. Nah, nanti Ibu juga bisa memberikan melatih Dedi atau memberikan stimulasi seperti Ibu melatih anak Ibu berdiri selama 30 detik atau Ibu juga bisa melatih seperti berlari, berjinjit ataupun melatih keseimbangan dengan berdiri dengan satu kaki. Ibu juga bisa melatih dengan menggambar atau melatih anak untuk menggambar, menyusun puzzle, dan biasa juga ibu memperkenalkan lagu-lagu atau biasakan anak membaca. Nah, ibu juga bisa ajak anaknya ke tempat bermain. Nah, baik Ibu, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak ada dok. Tidak, baik Ibu. Jadi perkembangan ini sudah sangat bagus. Ibu tinggal melakukan pola asuh yang tadi dan Ibu silakan melakukan stimulasi atau melatih anak Ibu sesering mungkin. Nah, Ibu juga untuk anak Ibu ini karena di bawah umur 2 tahun, jadi Ibu silakan datang lagi 3 bulan kembali untuk melakukan pemeriksaan ini lagi. Jadi baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada dok. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.